Oke teman-teman, kita mulai lagi live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Oke, hari ini spesial teman-teman. Ya setiap hari juga spesial ya, tiap minggu juga spesial. Buat teman-teman yang mau bertanya tentang pajak silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, seperti biasa saya perlu disclaimer teman-teman bahwa semua yang saya sampaikan di video ini dan di semua universe-nya pajak smart ini adalah pendapat pribadi gua ya 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman. Jadi mohon koreksinya apabila ada salah ngomong gitu ya. Walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi teman-teman ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya, bukan untuk khusus untuk Anda itu bukan gitu teman-teman ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda lah ya, kalau Anda punya pertanyaan yang lebih spesifik tentang masalah pajak Anda, gitu teman-teman. Oke, awan akan tersedia gratis teman-temannya secara langsung setiap hari Senin jam 8 malam, setiap hari Senin. Nah, dan Senin dan hari Jumat kalau Anda ikut program Siapa Takut Pajak. Nah, by the way, saya barusan launching teman-teman, barusan launching program minggu lalu dan minggu ini masih program launching namanya program STP ya, Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan satu-satunya dan pertama di Indonesia ya, program untuk membantu Anda berani menghadapi petugas pajak ya, SP2DK, hadapin pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak juga bisa gitu, tanpa lu perlu bayar mahal konsultan pajak ya. Jadi banyak orang kalau ketemu masalah pajak, dia panggil konsultan pajak itu bayarnya mahal sekali gitu. Nah, kalau Anda ikut program ini bayarnya murah sekali dan Anda bisa hadapi sendiri petugas pajaknya, tidak perlu sampai panggil konsultan pajak yang mahal-mahal gitu teman-teman ya. Silakan. Nah, kalau Anda masih takut bertemu dengan petugas pajak, maka program STP ini adalah solusi yang tepat bagi Anda semua teman-teman ya. Di sini Anda akan belajar untuk berani untuk menghadapi petugas pajak, berani terima surat SP2DK gitu. Banyak orang yang takut nih terima SP2DK. Padahal itu nggak apa-apa gitu. Surat pemeriksaan, bahkan bukper, bahkan Anda sampai bisa menghadapi oknum petugas pajak gitu ya, yang mungkin mengintimidasi Anda gitu, yang sering kita dengar juga kadang-kadang. Nah, silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com ya. Ini khusus Oktober ini nanti akan ada diskon 80% dan ada live coaching untuk Anda semua sekali seminggu. Nah, biaya pelatihannya murah, Ibu Melia. Biaya pelatihan murah, Bu, murah sekali dibandingkan jasa konsultan pajak ya, yang saya berikan tuh puluhan kali lipat kalau jasa saya normal gitu. Ini cuman pelatihan buat Anda supaya bisa mandiri saja lawan petugas pajak gitu. Nah, silakan cek langsung ke www.siapatakutpajak.com ya, siapatakutpajak.com kalau Anda mau ikut ke program komunitas program STP itu. Nanti ada di sana semuanya detailnya teman-teman. Oke, dan di Oktober ini akan ada live coaching ya. Di Oktober ini akan ada live coaching khusus bagi Anda yang daftar di komunitas STP ini di hari Jumat tanggal 21 nanti. 21 di tanggal 21 Jumat depan dan tanggal 28 juga akan ada buat teman-teman ya yang bergabung di komunitas STP di bulan Oktober ini. Gitu teman-teman. Live coaching via Google Meet ya. Nah, segera teman-teman join dan jangan sampai ketinggalan ya di live coaching-nya teman-teman di www.siapatakutpajak.com. Nah, segera bergabung dengan teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Sementara belum ada yang bertanya, saya akan menyampaikan beberapa hal informasi update terbaru di dunia persilatan pajak Indonesia ya. Di dunia persilatan pajak kita. Yang terbaru, yang paling seru informasi yang paling seru nih ya, dari beberapa waktu terakhir ini, nah, jadi sekarang ini ada banyak sekali informasi teman-temannya, yang saya dengar ya, bahkan dialami oleh saya sendiri, bahkan dialami oleh klien saya sendiri ya. Saya nggak tahu ini benar apa enggak juga, tapi kalau saya sih mengalaminya ya. Jadi ada petugas pajak yang panggil orang, panggil klien, terus direkam. Di depan klien itu direkam gitu teman-teman ya. Jadi ada petugas pajak manggil orang pakai surat, kemudian wajib pajak ini direkam di depan muka dia gitu. Saya nggak tahu itu benar direkam atau tidak benar direkam, kita nggak tahu ya. Tetapi dia bilang dia direkam gitu. Nah, jadi ini perilaku yang sangat
sangat tidak etis ya sebenarnya ya. Sebenarnya ini perilaku yang sangat tidak etis ya. Ini adalah perilaku yang intimidatif teman-teman ya, perilaku yang intimidatif dari awal sudah ada arogansi di situ dan ada intimidasi di situ. Nah, buat teman-teman yang mengalami seperti itu ya, in case ya, amit-amit lu mungkin minggu depan atau bulan depan mengalami hal seperti ini, lu dipanggil petugas pajak, kemudian dia merekam Anda di depan Anda, yang pertama mesti Anda lakukan adalah Anda juga merekam. Oke, teman-teman. Yang mesti lu lakukan adalah yang pertama adalah lu tenang dulu ya. Pertama tenang dulu ya, jangan marah-marah, jangan baper. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah tenang dulu. Yang kedua adalah lu juga mesti merekam, teman-teman. Anda harus merekam juga kalau dia juga merekam. Oke. Nah, nanti kalau dia bilang, "Loh, Anda nggak boleh merekam." Lalu tanya balik, "Kan Bapak juga merekam, saya juga merekam dong." Gitu. Yang ketiga, selesai Anda bertemu dengan petugas pajak, Anda harus minta berita acara, teman-teman ya, minta berita acara. Berita acara adalah surat tertulis ditandatangani oleh semua pihak yang hadir di situ mengenai apa yang dibicarakan di situ. Yang keempat adalah rekaman tadi minta ke dia. Rekaman itu yang dia rekam itu minta ke dia, teman-teman. Kenapa itu masih diminta? Karena itu direkam di depan muka Anda, oleh karena itu barang itu menjadi milik bersama. Gitu, teman-teman ya. Barang itu milik bersama, bukan milik dia doang. Nah, setelah selesai pertemuan, minta berita acara dan minta rekaman itu. Gitu, teman-teman ya. Jadi, eee perilaku intimidatif ini menurut saya perilaku yang sangat buruk ya. DJP mesti panggil saya untuk bantu digital marketing gitu ya. Marketingnya buruk sekali. Eee, Seharusnya DJP merubah pola intimidatif menjadi pola edukatif gitu loh. Orang tuh jangan diintimidasi, orang tuh harus diedukasi. Setelah orang teredukasi, orang akan bisa paham, dia sadar dan negara akan mendapatkan pendapatan jangka panjang gitu loh. Dibandingkan dengan metode intimidatif, kalau di metode intimidatif, di saat itu dia bisa dapatkan duit yang banyak, mungkin pendapatan pajak banyak gitu. Tetapi kan citranya jadi rusak, sehingga orang jadi menurunkan tingkat kepatuhan gitu loh. Dia bayar sekarang, tapi dia nggak mau bayar lagi untuk besok. Itu kan jelek sekali teman-teman, gitu. Udah gitu, gara-gara perilaku intimidatif ini, orang panggil konsultan pajak. Nah, bayar konsultan pajak itu mahal, gitu. Jadi, perilaku dia yang buruk, konsultan pajak yang kaya. Ini kan bodoh sekali cara cara kerja seperti itu ya, gitu. Jadi teman-teman, kalau Anda masih ada kekhawatiran bertemu dengan petugas pajak, nah strateginya bagaimana? Anda ikut kepelatihan saya di www.siapatakutpajak.com biar Anda bisa berlatih untuk, bertemu dengan petugas pajak. Oke teman-teman, ada yang bertanya ya, ada yang bertanya, Mister Aans. Mister Aans, Ko Awan, saya lapor SPT 1770 SS. Dibelikan orang tuanya mobil. Bagaimana saya lapor di SPT SS-nya? Nah, Bapak, Pak Aans, kalau SPT pribadi SS ya, semua harta Anda laporkan nilai rupiahnya saja. Tidak perlu item per item, tidak perlu ya. Jadi di formulir SS hanya melaporkan nilai harta secara total rupiahnya saja. Oke. Tetapi di rumah Anda atau di komputer Anda bikin list-nya teman-teman ya, Pak Aans, bikin list-nya. Bapak punya mobil sekian, harganya, mereknya apa. Anda punya uang tabungan di rekening apa, banknya apa, nilainya berapa. Di list. Jadi, di formulir LS itu hanya nilai totalnya saja, tetapi Bapak harus punya daftarnya di komputer Bapak. Gitu. Supaya apa? Kalau besok tiba-tiba orang pajak panggil, "Pak, ini SPT SS nilai uangnya segini, hartanya apa aja?" Nah, Bapak harus punya daftarnya, gitu. Jangan nggak punya daftar ya. Dan seandainya tahun depan Bapak berubah formulirnya, yang tadi SS berubah menjadi S atau berubah jadi yang polos, maka Anda akan terpaksa harus mengisi daftarnya dong. Kalau lu lupa yang kemarin isi apa, kan jadi cilaka. Gitu ya, Pak Ans. Jadi, kalau bisa Bapak secara pribadi punya daftarnya, daftar hartanya. Gitu, Pak Ans. Semoga membantu, Pak Ans. Bapak SBRII, kalau dapat dividen 100 juta, untuk DPP-nya apakah 100 juta dibagi 1,1 dulu atau 100 juta kalikan 10%? Oke, jawabannya langsung Pak, langsung kalikan 10% ya. Ini bukan PPN ya, ini PPH. PPH artinya langsung dikalikan dengan DPP-nya. Jadi kalau Bapak terima dividen 100 juta, maka pajak dividennya langsung 100 juta kalikan 10%. Alias Bapak hanya dapat 90 juta, yang 10 dikasih ke negara. Gitu Pak, bayar pajak ya. Tetapi tahu kan Pak ya, kalau dividen itu sekarang sudah bisa 0% ya. Dividen sudah bisa 0% kalau diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut ya, dan dilapor setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Gitu Pak, SBR. Kalau uangnya ditabung di BCA, BNI, Mandiri, apakah termasuk investasi? Setahu saya iya Pak. Ya, jadi taruh di rekening iya,
dibeliin deposito, iya. Beliin SBN, iya. Pokoknya semua yang namanya masih ada di lembaga keuangan itu termasuk investasi, Pak. Nah, yang tidak termasuk investasi itu adalah kalau Bapak beliin makan terus habis uangnya. Nah, itu nggak bisa dihitung investasi gitu. Tetapi bahkan beli properti, beli tanah, beli rumah, beli mobil juga bisa dianggap investasi gitu, Pak. Sepanjang Bapak betul-betul dipakai untuk ini ya, untuk investasi gitu, maksudnya untuk roda perekonomian gitu. Jadi filosofi dari dividen 0% adalah dividen itu dipakai untuk perkembangan ekonomi lagi, untuk perputaran ekonomi gitu, Pak. Nah, kalau Bapak beliin deposito, ditabung kan berarti perputaran ekonomi jalan gitu. Berbeda kalau Bapak habiskan duitnya buat foya-foya, liburan, itu nggak bisa. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak SBR. Pak SBR, malam kok. Oh ya, malam kok. Bapak Kadek Yusa, kok mau tanya, jika ada WP asing bekerja di Indonesia, dapat penghasilan di Indonesia. Bagaimana perpajakannya kok? Terima kasih. Dan tarifnya pajaknya berapa persen ya? Nah, jadi orang asing bekerja di Indonesia ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah subjek pajak dalam negeri, artinya dia sudah menjadi orang diperlakukan sama seperti orang dalam negeri. Yang kedua adalah dia subjek pajak luar negeri, artinya dia itu sementara di Indonesia, tetapi dia bukan punya NPWP di Indonesia. Yang pertama adalah kalau dia sudah punya lebih dari 183 hari di Indonesia ya, dia sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan ke depan, maka dia boleh dibilang subjek pajak dalam negeri, dia perlu bikin NPWP di dalam negeri. Gitu Pak ya, perlu bikin NPWP dalam negeri, kemudian perpajakannya sama persis seperti orang dalam negeri. Sama persis, oke. Yang kedua, kalau dia itu cuman bekerja paling sebulan, terus dia nggak kerja lagi di sini, atau cuman 10 hari gitu ya, maka dia pekerja asing namanya. Pekerja asing, maka dia diperlakukan menggunakan PPh 26. PPh 26 yang 20% tarifnya, gitu. Kalau yang tadi itu kan sama seperti orang dalam negeri, pakai progresif. Kalau yang kedua, itu dia menggunakan PPh 26, 20% langsung dipotong. Cuman single tarif, gitu Pak. Jadi, kalau dia memang bekerja lama di Indonesia, atau dia planning untuk lama di Indonesia, atau dia punya surat kontrak dengan pihak Indonesia itu lama di Indonesia yang berbulan-bulan, maka lebih baik dia segera bikin NPWP, supaya dia kena tarif pajak yang lebih rendah. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Kadek Yusa. Bapak Ibu Zarnia Neti, kalau mau lapor SPT tahunan UMKM tahun 2021, setoran pajaknya harus per bulan atau bisa 1 tahun sekaligus? Oke, Bu Zarniati, untuk bayar UMK 0,5% Bu ya maksudnya ya. Untuk 0,5% harus dibayar per bulan ya Bu. Januari dibayar satu slip, Februari satu slip, Maret satu slip. Ada 12 lembar nanti. Ada 12 lembar pembayaran. Gitu Bu ya. Jadi walaupun Ibu baru lapor sekarang nih, sekarang kan 2022 bulan Oktober, baru mau lapor SPT 2021, tetap saja bukti bayarnya harus 12 lembar. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Jarnia Neti. Bu Emiliako 9988. Malam Pak Awan. Biaya kuli bongkar muat termasuk karyawan tidak tetap atau bisa dimasukkan karyawan tetap untuk PPh-nya. Perhitungannya bagaimana Pak kalau upahnya di bawah PTKP? Oke, jadi begini Bu. Kalau Ibu karyawan tetap itu agak susah ya, karena karyawan tetap itu harus ada bayar BPJS-nya, kemudian harus ada bonus tahunannya, dan lain-lain gitu. Itu beda ya, jadi bukan pegawai tetap nih. Kalau dia kuli bongkar muat yang memang tidak tetap, maka dia disebut sebagai pegawai lepas atau karyawan tidak tetap. Oke, untuk karyawan tidak tetap atau pegawai lepas ini, dia punya PTKP kok, bukan nggak punya PTKP ya. Dia punya PTKP, tetap sehari itu 450.000 atau sebulan 4,5 juta, ya. Jadi sehari 450.000 atau sebulan 4,5 juta. Jadi tetap aja dapat PTKP, kalau dia kuli bongkar muat di bawah 4,5 juta sebulan, maka tetap aja nggak bayar pajak, gitu Bu. Nanti di ISPT-nya, di SPT PPh 21, Ibu pilih bagian yang namanya pegawai lepas kalau nggak salah, atau pegawai tidak tetap gitu deh. Gitu. Kan pegawai itu ada 3 kategori ya. Pegawai itu ada 3 kategori. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, dia pilih yang tengah-tengah ini. Pilih yang pegawai tidak tetap. Gitu Bu Emi. Semoga terbantu Bu Emilia kok. Ibu Emilia kok, kuli tersebut setiap hari masuk, tapi upahnya tidak tetap, tergantung bongkar muatnya. Betul Bu. Jadi nanti kategorikan saja sebagai pegawai tidak tetap ya. Nanti dia pegawai tidak tetap, dia akan ada PTKP yang 450.000 per hari, gitu Bu. Dan ingat Bu ya, harus minta KTP-nya ya. Kalau dia ada NPWP itu bagus, tetapi kalau tidak ada NPWP, wajib punya KTP. Kalau tidak ada KTP, maka ini pegawai fiktif, tidak boleh Bu ya. Jadi kalau bisa usahakan minta mereka fotokopi KTP-nya gitu. Bilang aja buat arsip kantor gitu.
Nanti begitu masuk ISPT, masukin nomor KTP-nya orang ini. Gitu. Semoga terbantu Bu Emilia. Bapak Rudatwu, Kak Awan nanya nih, baru-baru ini saya dapat surat dari kantor pajak. Isinya singkat, kira-kira begitu. Isinya singkat, kira-kira begitu. Harta berupa rumah banyak nih. Pasti disinyalir ada yang disewakan, kontrakan. Nggak ditempati semua. Malah dihitung Januari uang sewa per rumah. Gimana tanggapinya? Oke. Bapak mungkin kurang jelas tulisannya, tetapi intinya gini, intinya orang pajak kan mempertanyakan, rumah Bapak kan banyak nih, apakah ada yang disewakan? Kalau ada yang sewa, tolong bayar pajaknya. Kira-kira gitu kan? Kira-kira gitu ya pendapat orang pajak ya. Nah, jadi sekarang Bapak Rudatwu mesti tanya ke diri sendiri, ya. Tanya ke diri sendiri, rumah-rumah ini apakah ada yang disewakan? Gitu, Pak. Kalau ada yang disewakan, maka Bapak perlu bayar 10%, gitu, Pak. Sesimpel itu sih, Pak. Sesimpel itu aja ya sebenarnya. Jadi, buat teman-teman yang punya banyak rumah, kemudian ada yang disewakan ya tidak perlulah kita makan semua. Ya kita kasih negara 10% lah. Ini fair kong. Ya kita kan warga negara, itu fair gitu. Kita dapat duit, kita bayar 10% itu angka yang fair gitu, Pak. Masih oke lah ya. Jadi kalau memang ada pajak sewa, Bapak balas suratnya. Jadi surat SP2DK ini Bapak balas suratnya, terima kasih atas surat SP2DK-nya. Berikut saya informasikan sebagai berikut bahwa rumah A tidak disewakan, rumah B disewakan nilai sekian, rumah C tidak disewakan, rumah D disewakan nilai sekian. Nah, sehingga total nilai sewanya adalah sekian, saya akan bayar pajak sekian dan saya sudah bayar. Lampirkan bukti bayarnya di surat balasan SP2DK itu, Pak. Gitu. Kemudian kasih tahu ke AR bahwa saya sudah balas SP2DK-nya dan saya sudah bayar pajak sewanya. Gitu, Pak. Beres, Pak. Jadi aman, Pak. Semoga terbantu, Pak Rudatwu. Bapak Johan Syah Balikpapan. Saya pensiun per 1 Oktober 2022. Wow. Oke. Bagaimana cara pelaporan SPT-nya? Oke. Jadi berarti kan Bapak dari Januari sampai September masih bekerja, Pak ya? Masih bekerja. Berarti nanti di Desember atau Januari Bapak masih dapat bukti potong A1. Betul nggak, Pak? Jadi tahun ini Bapak masih dapat bukti potong A1 ya, 1721 A1 Bapak masih dapat, tetapi masa kerjanya adalah Januari sampai September. Gitu, Pak ya. Nah, bukti potong ini Bapak akan laporkan nanti di SPT tahunan tahun depan. Jadi untuk SPT tahunan 2022, Bapak tetap lapor ada bukti potongnya, ada bukti potong dari kantor. Gitu sih, Pak. Pakai formulir 1770S atau SS, gitu, Pak. Itu, Pak, sesimpel itu sih, Pak. Jadi nggak ada masalah. Sama saja ya, bekerja setengah tahun ataupun bekerja full setahun itu sama saja. Sama saja nanti dilaporkan A1-nya di tahun depan. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Johan Syah. Mr. Aan. Oke, kawan, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bapak Huis Peters. MPWP lama, apakah harus diupdate sekarang atau tunggu nanti saja? Gimana caranya? Ini sehubungan dengan apa nih, Pak? Sehubungan dengan nomor NIK ya? Jadi gini, buat teman-teman yang sudah punya MPWP, nggak usah khawatir. Tidak ada yang perlu dilakukan. Ya, tidak ada yang perlu dilakukan, kecuali satu hal. Teman-teman perlu masuk ke DJP Online, di bagian profil, Bapak perlu update. Di situ ada update yang namanya update nomor NIK. Nomor KLU dan nomor NIK. Nah, di situ Bapak perlu update ya. Nah, update profilnya, di DJP Online, di bagian profil, Bapak perlu update nomor NIK-nya. Update nomor NIK, nanti Bapak klik cek data. Begitu cek data valid, berarti selesai. Kalau cek data tidak valid, maka Bapak perlu ke kantor pajak. Bilang nih, Bapak screenshot kan, Bapak fotokan, Pak ini nggak valid nih Pak, kenapa ini nggak valid? Nah, sampaikan ke KPP, nanti mereka bantuin update. Gitu sih Pak. Tapi tidak ada perlu dilakukan apa-apa sih, tidak perlu ganti MPWP lah, nggak perlu ngapa-ngapain sih. Cuman perlu validasi doang, namanya validasi ya, validasi nomor NIK ke MPWP. Gitu sih Pak. Nah, apakah perlu sekarang atau nanti? Jawabannya sekarang. Ya, sekarang. Gitu Pak, nggak usah nunggu nanti. Gitu. Jadi teman-teman, dari sekarang pun kita sudah mulailah terbiasalah dengan nomor NIK ya. Kita lupakan MPWP yang 15 digit. Mulai sekarang biasakanlah menggunakan nomor NIK untuk masuk ke sistem pajak Anda. Gitu sih Pak. Karena sudah berlaku. Gitu. Semoga terbantu Pak Huis Peters. Ibu Imamah, saya. Malam kok. Kalau usahanya berbeni, mohon maaf terpotong Bu Imamah. Boleh tolong cek Bu Imamah, terpotong Bu. Oke. Bapak Chair 1017.
Jika punya PT sendiri, tidak terima gaji, tapi mau dibagi jadi dividen semua, apa bisa supaya tarifnya nol? Boleh, Bu, silakan saja ya. Cuman kadang-kadang AR suka nanyain, "Pak, Bu, Bapak kan kerja nih setengah mati setiap hari, kok nggak digaji?" Gitu. Ya kalau Ibu mau mau ngotot ya nggak apa-apa, "Pak, memang saya nggak digaji karena saya hanya makan dari dividen dan itu tujuannya adalah supaya saya dapat 0%." Ngomongnya gitu, Bu. Ngomong aja jujur apa adanya ke orang pajak. Nah, itu tidak melanggar hukum. Tidak ada hukum dilanggar, itu normal saja. Gitu, Pak, ya. Jadi, kalau Bapak tahan untuk tidak terima gaji, setiap bulan, Bapak nunggu dividen tahun depan, baru diterima dividennya, boleh silakan. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Chor. Bapak Marunaga, kau mau tanya, WPOP pure karyawan swasta, tapi ada penghasilan UMKM. Apakah WPOP harus merubah KLU? Nah, jadi gini Pak Malunaga ya, zaman sekarang sudah tidak perlu. Zaman sekarang ini setelah perlakuan NIK MPWP kemarin, kalau Bapak masuk ke profil di DJP Online, sudah ada 4 KLU Pak. Sudah tersedia 4 KLU. Bapak bisa langsung isi semua, oke. Yang pertama adalah KLU mengenai pegawai swasta, Bapak isi pegawai swasta. Yang kedua adalah KLU mengenai usaha, Bapak isi di sini nih. Di sini Bapak isi nih KLU, UMK-nya apa nih? UMKM dagang baju kah, dagang komputer kah, dagang apakah gitu. Nah, di sini tulis, Pak. Nah, yang ketiga adalah, KLU untuk pekerja bebas, ini kosongin ya. Kemudian yang keempat adalah KLU lainnya, kosongin ya. Yang ketiga, keempat kosongin, yang nomor satu tetap diisi pegawai karyawan swasta, yang nomor dua yang UMKM Bapak isi ya, usahanya ya, usaha diisi KLU-nya sesuai dengan jenis usahanya Bapak, gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau dulu kan bentrok tuh. Kalau zaman dulu kita bentrok terus tuh, kita karyawan sekaligus juga UMKM, kita bingung mau pilih yang mana. Sekarang enggak, sekarang sudah tersedia 4. Bapak tinggal yang satu karyawan diisi, kemudian usaha juga diisi, yang ketiga kosong, keempat kosong. Gitu Pak Marunaga. Semoga terbantu Pak Marunaga. Bapak SBRII. Kalau dividen dibagikan di bulan 7, 8, 9 tahun 2022, kemudian untuk laporan investasinya itu di akhir bulan 9 tahun 2022 atau di awal tahun? Oh, awal tahun, Pak. Awal tahun ya. Jadi dividennya nanti dilapor di awal tahun bersamaan dengan SPT tahunan. Gitu, Pak. Tidak bersamaan sih, cuma waktunya maksimal 31 Maret tahun depan. Gitu, Pak ya. Jadi tidak perlu langsung bulan depan, ya tidak. Setiap awal tahun sebelum 31 Maret selama 3 kali berturut-turut. Gitu, Pak SPR. Saya mengatur bantu, Pak. Lanjut. Bapak CV Barokah 33, kau mau tanya, bagaimana PPh 21 dengan sistem fee? Fee. Oke, jadi begini, orang yang Bapak kasih fee itu, apakah karyawan tetap, atau pegawai tidak tetap, ataukah dia bukan pegawai? Oke, jadi ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah pegawai tetap yang dikasih fee, yang kedua adalah pegawai tidak tetap yang dikasih fee, yang ketiga adalah bukan pegawai dikasih fee. Kalau dia pegawai tetap, maka perlakuannya sama seperti bonus. Gitu Pak ya, sama seperti bonus, sama seperti THR, gitu Pak. Yang kedua, kalau dia itu pegawai tidak tetap, nah itu maka perlakuannya sama seperti perhitungan pegawai tidak tetap, cuman nanti ditotalin semua aja, ditotalin semua. Kalau sehari 450.000 lewat atau sebulan lebih dari 4,5 juta, maka akan kena pajak. Gitu sih Pak. Nah, kalau bukan pegawai, maka langsung digunakan tarif yang 50% kalikan tarif. Gitu Pak. Jadi kalau bukan pegawai, langsung 50% kalikan tarif sesuai dengan metode perhitungan yang bukan pegawai. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak CV Barokah. Oke, lanjut. Ibu Puji Priyatin 03. Pajak dividen yang diinvestasikan dalam bentuk tabungan, apa mesti buka tabungan baru atau dapat disimpan dalam rekening tabungan yang lama? Sepengetahuan saya, Bu, bisa di rekening lama. Bisa sih. Nggak mesti buka baru. Nggak perlu. Jadi silakan aja gunakan rekening yang sudah ada, taruh uangnya di situ, atau mau didepositokan di situ, atau mau dipindah ke tempat lain, itu bebas. Tidak perlu sampai disediakan sebuah rekening khusus untuk itu, tidak perlu. Gitu sih, Bu. Saya mau bantu Pak Bu Puji ya. Lanjut. Bapak Jarnianeti. Masalah SPT tahunan UMKM yang tadi. Apabila tahun 2021 itu baru bayar sekarang, masing-masing setiap bulannya, apakah ada denda keterlambatan setor? Jawabannya ada, Bu. Ada ya. Jadi Ibu bakalan kena yang namanya denda telat bayar dan denda telat lapor. Oke. Denda telat bayar itu 100.000 per bulan. 100.000 per satu pembayaran. Jadi akan kena 1,2 juta.
Oke, jadi satu lembar terlambat bayar itu kena 100.000 ya, 100.000 doang. Berarti kan ada 12 lembar, berarti kan 1,2 juta. Yang kedua adalah denda telat lapor. Berarti kan yang harusnya itu sorry, kebalik, sorry. Yang denda telat lapor itu 100.000, yang denda telat bayar ini 2% per bulan, ya. Denda telat lapor itu 100.000 per satu pembayaran itu, dan denda telat bayar itu adalah 2% per bulan. Nah, kalau sekarang kan Oktober, berarti kan bulan Januari yang kemarin, tahun lalu, Januari 2021 kan sudah kena 20 bulan. Nah, 20 bulan kalikan 2%, berarti kan sudah 40% dikalikan dengan nilai pajaknya. Gitu, Bu. Jadi 100.000 ditambahkan dengan 2% per bulan. Gitu, Bu. Angka persisnya sih bukan 2%, angka persisnya cuma 1,5% gitu, sekitar segitu per bulan. Ya, apa boleh buat sih, Bu? Apa boleh buat lah terpaksa. Ibu sudah terlanjur, apa boleh buat terpaksa. Nah, cara lainnya, strategi lainnya yang biasa orang lakukan adalah yang 12 bulan ini dia mapetkan menjadi 6 bulan terakhir saja. 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Itu salah satu caranya ya, supaya bayar pajaknya itu dikumpulkan di 6 bulan terakhir, supaya dia kena denda tuh cuman 6 bulan aja gitu. Cuma 6 bulan kalikan yang berapa bulan gitu. Gitu sih, itu beberapa orang pakai cara seperti itu. Tapi cara yang benar adalah setiap bulan tetap dibayar sesuai dengan proporsinya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Pak Ibu Jarnia Neti. Lanjut. Ibu Emiliako 9948. Tanya lagi, Pak. Kalau kita sewa untuk usaha, tapi penyewa tidak mau kasih KTP. Penyewa tidak mau kasih KTP untuk perjanjian sewa dan juga tidak mau dipotong PPh pasal 23. Maksud Ibu pemilik, Bu ya? Maksud Ibu pemilik ya? Terus gimana, Pak? Kita mau bayar PPh-nya 4%-nya, tapi kita tidak punya KTP-nya. Bagaimana, Pak Awan? Sewa, Bu ya? Kan mestinya 10% dong ya? Mestinya 10% ya kalau sewa menyewa ya. Nah, jadi pajak sewa menyewa itu kan mestinya 10%, harusnya 10% dan harus dipotong oleh penyewa ya. Jadi maksud Ibu nih pemiliknya tidak mau kasih KTP ya. Nah, akan agak aneh sekali sih pemilik nggak mau kasih KTP ya. Karena kan dia itu kan pemilik dan dia punya kepentingan untuk menjaga ruko ini kan. Dia punya kepentingan untuk menjaga tempat ini gitu. Mestinya sih dia yang worry sama kita harusnya. Mestinya dia yang butuh legal formal, bukan kita yang butuh legal formal gitu. Ya coba tanya lagi Bu. Coba tanya lagi, Pak, ini kita kan perusahaan. Kita nih mesti bayar pajak dengan jujur gitu. Kalau kita menyewa, maka kita mesti bayar pajak gitu. Gitu sih. Coba ngomong lagi ke pemiliknya, Bu. Ya mesti ada sih KTP-nya atau NPWP-nya lah gitu, Bu. Kalau nggak ada gimana ya? Bisa nggak bikin potong 000 ya? Mungkin bisa. Coba aja Bu dulu ya. Selama ini sih kita selalu minta KTP pemilik, pasti mau biasanya. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Emi. Bapak CV Barokah, terima kasih kok. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Cer 1017. Menyambung Pak Marunaga, jika KLU UMKM bisa didaftarkan di DJP online, apa sudah bisa langsung bayar dengan tarif UMKM? Atau perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke KPP? Oke, saya jawab yang terakhir dulu Bu. Pak ya, tidak perlu lagi mendaftarkan ke KPP. Tidak perlu lagi membuat permohonan apapun ke KPP ya. Nah, sekarang jika KLU baru didaftar ke DJP online, apakah bisa langsung bayar dengan tarif UMKM? Jawabannya bisa. Bisa ya. Jadi, seorang UMKM, apakah KLU itu terdaftar ataupun KLU tidak terdaftar, tidak masalah. Gitu, tidak masalah ya. Jadi, seorang UMKM OP ya, orang pribadi ya. Seorang UMKM orang pribadi, walaupun dia terdaftar ataupun tidak terdaftar KLU-nya sebagai pedagang, dia tetap sudah boleh langsung bayar 0,5%. Gitu ya. Karena apa? Prinsipnya adalah prinsip de facto. Faktanya apa? Faktanya dia memang pedagang, ya sudah dia boleh bayar 0,5%. Gitu, Pak. Nah, masalah KLU itu hanyalah administrasi saja. Gitu. KLU itu bermasalah ketika tahun lalu ya. Ketika tahun lalu kan ada COVID. Waktu ada COVID, ada insentif COVID namanya kan. Nah, insentif COVID ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang KLU-nya sudah terupdate sebagai pedagang UMKM. Nah, orang-orang yang KLU-nya belum update sebagai pedagang UMKM tidak bisa dapat insentif, alias mesti bayar sendiri. Tapi tetap boleh bayar sendiri, tetap boleh. Gitu ya. Jadi bukan berarti dia langsung tidak qualified UMKM, bukan. Orang itu tetap qualified UMKM seperti biasa. Gitu, Bu. Ya, Pak. Tidak perlu nunggu KLU, dia tetap boleh langsung bayar 0,5%. Gitu. Semoga terbantu, Pak Cer. Lanjut.
Pak Wiwit Widayati 01, Ibu ya. Kalau suatu CV karena beberapa bulan tidak ada pemasukan, terus banting setir dengan nama CV yang sama tapi beda bidang usahanya. Apakah artinya KLU juga berubah? Nah, seharusnya Bu ya, seharusnya ganti KLU juga, seharusnya. Tetapi kalau ganti KLU ini mesti ganti akte, mesti ganti NIB, mesti ganti domisili, kan Ibu mungkin merasa repot, merasa mahal. Kalau menurut saya sih langsung hajar aja, Bu, nggak usah khawatir. Hajar aja langsung, kan ini lagi susah nih, kondisinya lagi susah kan, lagi mungkin bangkrut dan sebagainya. Ganti ganti bisnis tetapi kayak lu nggak usah buru-buru di-update nggak apa-apa sih. Nanti di-update kalau sudah ada bisnisnya, sudah stabil, sudah ada keuangannya baru di-update boleh lah, gitu, Bu. Tapi pada dasarnya nggak ada masalah sih. Masalah legalitas nggak ada masalah. Sepanjang Ibu punya vendor nggak mempermasalahkan, Ibu punya customer nggak mempermasalahkan, ya sudah aman. Negara sih nggak pusing. Negara tuh yang penting pajak dibayar, Bu. Yang penting itu, gitu. Semoga terbantu, Bu Wiwit. Ibu Selvi Himawari, mau tanya, kalau kita ikut PPS, tapi SPT 2018 ada salah masukin penghasilan itu gimana? Oke, jadi gini Bu Selvi ya, lupakan semua 2018, 19, 20 itu sudah lupakan semua. Itu sudah dianggap benar. Udah, gitu beres Bu. Jadi yang kita lihat adalah SPT 2020 yang terakhir. Itulah yang dianggap benar, ditambah harta PPS, ditambah dengan SPT 2021, nanti akan jadi harta di 2022 nanti. Gitu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu. 18, 17, 16, 19, 20 lupakan semua itu sudah selesai. Sudah selesai, sudah final, sudah nggak bisa dipemutulan lagi, sudah dianggap betul. Gitu Bu Selvi. Semoga terbantu Bu Selvi. Bapak Burhan 0819. Malam Pak Wan, malam Pak Burhan. Kalau karyawan PT perorangan yang sudah punya BPJS dan punya asuransi prudensial, apakah perusahaan harus tetap membayar asuransi ketenagakerjaan? Jawabannya harus, Pak. Itu undang-undang ya. Jadi, ya begitulah ya negara ini. Kadang-kadang agak bingung juga sih kita. Tapi ya mau gimana lagi. Aturannya begitu. Jadi, sebuah perusahaan punya karyawan itu wajib memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Itu aturannya ngomong begitu ya. Terlepas apakah dia punya asuransi yang lain atau tidak punya, itu nggak peduli. Negara tetap mewajibkan punya BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Gitu sih. Nah, cuman beberapa orang bandel. Ya udah deh, saya punya 10 karyawan, saya cuma daftarkan 5 aja. Karena yang 5 ini sudah punya asuransi swasta gitu. Ya, silakan diatur aja gitu. Silakan diatur gitu, Pak. Tapi menurut peraturan semua wajib gitu. Itu peraturannya Pak Jokowi. Semoga terbantu Pak Burhan. Ibu Selvi Himawari, kalau PT punya merek restoran, banyak masalah nggak ya? PT punya merek restoran banyak. Oh, maksudnya PT punya merek restoran banyak gitu. Nggak masalah Bu, suka-suka. Bebas aja. Bebas Bu, bebas. Ada perusahaan yang mau mudah, jadi dia satu induk buat semua perusahaan, buat semua bisnisnya itu boleh. Ada perusahaan yang mau agak repot, dia mau satu merek bikin satu PT, satu merek bikin satu PT, nanti supaya mungkin gampang IPO-nya, gampang dijualnya, gampang nanti mau dapat investor dan sebagainya gitu, nanti tinggal diatur ya Bu. Negara tidak pusing. Boleh, mau digabungin boleh, mau dipisahkan juga boleh. Apakah banyak masalah? Apakah masalah nggak ya? Nggak masalah. Secara pajak nggak ada masalah, Bu. Silakan saja. Gitu. Yang penting pajaknya dibayar dengan benar nanti. Gitu, Bu Selvi. Semoga terbantu, Bu. Bapak Jeffrey Caroline. Saya UMKM. Omsetnya lebih dari 500 juta baru terjadi pada bulan Juli. Oke. Tapi saya sudah bayar dari Januari. Nah, pajak UMKM bulan Agustus dan seterusnya bagaimana? Oke, jadi gini Pak. Kalau Bapak nggak mau pusing nih ya, Bapak nggak mau pusing, ya udah, Bapak turunin omsetnya dikit. Turunin dikit omsetnya. Yang penting Bapak dari Januari sudah mengakui lebih dari 500 juta. Gitu. Jadi Bapak dari Januari sudah punya omset lebih dari 500 juta. Itu aja yang Bapak pegang ya. Januari, Februari, Maret itu sudah lebih dari 500 gitu. Kalau memang Bapak betul-betul di bawah yang Bapak sudah bayar, Bapak boleh stop kok. Bapak boleh aja stop bayar. Gitu. Nggak ada masalah. Yang penting jangan lewatin 4,8 aja. Gitu, Bu. Pak. Kalau mau di bawah ini ya, PKP gitu. Yang penting masih di bawah 4,8 M, di atas 500 juta nggak apa-apa gitu. Jadi Bapak melaporkan lebih dari yang Bapak seharusnya, itu nggak masalah ya. Bapak cuma punya 600 contohnya, cuma 600 Bapak lapor 1 M gitu, nggak ada masalah gitu. Kalau Bapak nanti 1 M, Bapak lapor 2 M, nggak ada masalah juga gitu. Daripada Bapak nanti repot-repot mau PBK lah, pindah buku lah, udahlah nggak usah lah, repot lah
Gitu, Pak. Yang penting masih di bawah 4,8 M. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jeffrey Caroline. Oke, lanjut. Bapak Puji Priyatin 03. Apabila ada SP2DK terkait PPh tahun 2018 gimana? Apa perpajakan tahun tersebut sudah expired? Ini mengenai orang pribadi atau badan, Bu ya. Jadi gini, kalau orang sudah ikut PPS, kalau orang pribadi ini ya sudah ikut PPS, maka ini PPS K2 ya, sudah ikut PPS yang K2, maka yang 2018 tidak akan mungkin terbit SP2DK lagi. Ya, saya ulangi ya. Untuk orang pribadi yang sudah ikut PPS K2, sudah tidak mungkin ada masalah untuk 2020 ke bawah. Oke. Nah, sekarang untuk orang pribadi ataupun badan yang tidak ikut PPS, nah, eee, apakah masih mungkin dapat SP2DK 2018? Jawabannya mungkin, masih bisa. Apakah 2018 sudah expired? Jawabannya belum, ya. Yang sekarang ini menuju expired adalah 2017, ya. Yang sekarang sedang menuju expired adalah tahun 2017. 2017 sedang menuju expired, Desember ini. Ya, 1 Januari dia sudah expired, gitu. 2018 masih panjang, ya masih santai. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Puji. Pak Acuang 29, malam kawan, sehat selalu. Malam Pak Acuang, sehat selalu. Oke, belum ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Oke. Sebelum ada pertanyaan, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang penting. Nah, ini ada informasi lagi. Oke, sebentar ya, saya kasih informasi dulu sebentar mengenai siapakah PKP pedagang eceran yang bisa bikin faktur pajak digunggung. Nah, banyak sekali PKP itu bingung, dia mau menggunggung itu boleh atau tidak boleh. Kalau boleh bagaimana caranya, kalau nggak boleh nanti jadi masalah gimana. Customer-nya nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih MPP, dan sebagainya. Ini ada di Per nomor 3 tahun 2022 ya, Per 03 tahun 2022. Oke. Nah, ada kriteria pedagang eceran yang bisa menerbitkan faktur pajak gunggung. Apa itu? Cuma ada satu aja yang Bapak perhatikan ya, teman-teman perlu perhatikan ya. Yang pertama mesti diperhatikan adalah bisnisnya itu menjual barang kepada end user atau orang akhir yang menggunakan produk. Oke. Jadi kalau kita jualan barang kepada orang, ini adalah end user. Dia tidak lagi jualan barang ini ke orang lain. Nah, inilah disebut end user, maka kita sudah qualified digunggung sebenarnya. Sudah di-qualified untuk digunggung. Contohnya apa end user? Orang belanja di toko online, itu sudah pasti end user. Orang yang datang ke toko beli barang terus dia pulang, itu end user biasanya, gitu. Kemudian orang belinya biasanya cash, nggak kredit, itu end user, gitu. Itu ciri-cirinya ya, dia beli tidak kredit, dia belinya pakai cash, atau uang tunai, kemudian dia end user, dia pemakai langsung, gitu. Nah, biasanya seperti itu, maka itu sudah boleh digunggung, teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu-ragu mengenai digunggung, silakan boleh menggunggung kalau memang jual kepada end user. Gitu, teman-teman. Nah, kalaupun ada faktur pajak yang harus dibuka tetapi Anda tidak buka, maka itu disebut faktur pajak cacat. Nah, faktur pajak cacat itu nggak usah khawatir, cuma denda 1% saja dan bebankan kepada si customer, gitu. Kadang-kadang ada customer yang distributor gitu kan, dia tidak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP, tapi dia distributor nih, dia bukan end user nih. Maka Anda bebankan 1% tambahan kepada dia. Bilang kepada dia, ini bukan buat gua, ini buat negara, gitu ya. Nanti Anda tinggal gunggung saja PPN itu, nanti kalau Anda jujur nih, lu boleh kasih tahu ke AR, Pak, yang ini tuh harusnya bukan gunggungan, tapi ini gunggungan, sehingga kita bayar 1% dendanya. Gitu, itu boleh kok kita akuin seperti itu. Negara pasti respect juga. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Selvi Himawari. Kok mau nanya lagi nih. Jika kita sebagai developer, pengakuan penjualan berdasarkan SPT PPN atau SPT PPh 4 ayat 2 ya? Jawabannya sama, Bu. Jadi, SPT PPN-nya Ibu dengan SPT PPh 4 ayat 2-nya harusnya sama ya. Mestinya sama ya, developer ya. Mestinya sama. Nah, kalau itu berbeda, mestinya sih ngikutin PPN ya, mestinya. Karena PPN itu kan adalah penjualan ya, PPN adalah penjualan, mestinya sih ngikutin itu. Kalau PPh 4 ayat 2 itu kan atas penjualan sama dong harusnya. Jadi mestinya sama sih. Mestinya sih SPT PPN itu dengan SPT PPh 4 ayat 2-nya akan sama,
tapi kalau berbeda, maka ikutin yang PPN. Yang PPN yang betul. Karena PPN itulah yang betul-betul adalah buka faktur pajak, buka invoice penjualan kan di situ. Gitu, Bu. Nah, semoga terbantu, Bu Selfie. Ibu Emiliako 99088. Oh ya, Pak, 10% final atas sewa. Nah, kalau pemilik tidak mau dipotong, maka kita yang bayar 10%-nya, betul. Dan apa bisa kita biayakan pajak final 10%-nya tersebut, Pak? Oh, tidak bisa, Pak. Ibu, sorry, tidak bisa ya. Jadi 10% ini walaupun Ibu yang tanggung, tapi kan ini kita gross up istilahnya ya. Kita seolah-olah itu adalah dipotong, gitu. Jadi tidak ada istilahnya PPh itu ditanggung. Yang ada adalah di gross up. Di gross up berarti kita yang tanggung, tetapi secara pajak itu tetap kita potong, gitu. Nah, pemilik tidak mau dimintai KTP karena dia nggak mau laporkan penghasilan sewa tersebut. Oke, jadi langkah pertama, coba Ibu edukasi ke dia, edukasi kepada si pemilik tempatnya, Bapak atau Ibu, ini tuh kita PT, kita ini resmi. Orang pajak pasti akan datang, pasti akan tanya ini barang, ini lokasi siapa yang punya, dan pasti kita akan tunjuk Bapak, gitu, kasih tahu dia. Nggak mungkin dong kita tunjuk orang lain dong. Nah, lagi pula di rekening kita ketahuan kan, di rekening kita ketahuan kita transfer ke rekening Ibu atau Bapak. Jadi nggak usah khawatir, kita yang bayar pajaknya, kasih tahu dia. Kita sudah bayar pajaknya, jadi nggak usah khawatir kasih KTP NPWP, gitu. Udah kita tanggung pajaknya kok, nggak usah khawatir, gitu. Coba edukasi dia. Nah, kalau dia tetap nggak mau, ya sudahlah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, mengenai itu bisa dibiarkan atau tidak bisa dibiarkan, jawabannya tidak. Sudah pasti tidak bisa dibiarkannya. Jadi, semua biaya pajak tidak boleh dibiarkan, itu satu. Yang kedua, Ibu ini bukan biaya pajak, ini adalah gross up ya. PPh-nya di gross up sehingga tetap secara pajak Ibu tuh memotong, gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Emi. Bapak Acuang 29. Ada berita baru apa kok di perpajakan? Ada banyak, Pak. Nanti pelan-pelan kalau ada waktu saya bacakan ya. Oke. Oke, lanjut. Bapak Burhan, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Rudat Bu. Kak Wan, nanya lanjut nih. Baru-baru ini ganti AR, karena AR yang lama pindah tugas. Oke. Baru muncul ungkitan banyak harta rumah nggak di tempat atau disewakan dan sebagainya. Padahal sebelumnya nggak ada masalah karena memang rumah kosong. Oke, jadi Pak Rudat Bu nggak ada masalah. Kalau memang itu rumah kosong, Bapak kasih tahu dia. Pak, mohon maaf rumah yang ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong, tidak disewakan. Kasih tahu dia. Gitu, nggak ada masalah. Kalau dia mau survei juga boleh, silakan datang Pak kalau mau survei. Saya temenin. Gitu, nggak ada masalah Pak. Nah, cuman kalau memang ada nih 1 atau 2 rumah yang memang disewakan, Bapak kasih tahu dia. Bapak kasih tahu ya mengaku nilai sewanya sekian, saya akan bayar. Gitu sih Pak. Untuk tahun 2021 dan 2022 ya. Untuk 2020 sudah aman ya. 2020 sudah aman karena Bapak sudah PPS ya. Kalau sudah PPS ya. Gitu Pak, nggak ada masalah, kasih tahu aja ke AR-nya, memang itu tugas dia ya Pak ya. Jadi kita teman-teman nggak usah marah sama AR gara-gara dia mempertanyakan. Memang tugas dia untuk mempertanyakan dan tugas kita untuk menjelaskan. Kalau memang, dia kan orang baru kan belum tahu, gitu Pak. Semoga terbantu Pak Rudat Bu. Lanjut, Bapak Acuang 29. Kak Awan, UMKM WPOP dan PT Perorangan, apa bedanya dalam sistem akuntingnya? Oke, dan kalau sudah jadi PKP, apalagi yang membedakan dalam akuntansinya? Apa saja yang perlu diperhatikan, dipersiapkan? Karena UMKM WPOP kan simple. Oke, jadi gini Pak, orang pribadi UMKM tidak perlu pembukuan, tidak perlu akunting, sama sekali tidak perlu ya, cukup pencatatan saja. Apa yang mau dicatat? Omsetnya dicatat Pak. Jadi orang pribadi UMKM cukup mencatat omsetnya saja. Bulan Januari berapa omsetnya, Februari berapa omsetnya, Maret berapa omsetnya, sampai Desember. Itu aja cukup. Ya, itu orang pribadi UMKM. Nah, sekarang kalau PT atau PT Perorangan ataupun CV itu sama ya. Jadi PT Perorangan itu punya legalitas yang sama seperti PT maupun CV. Akibatnya perpajakannya pun sama seperti PT dan CV. Akibatnya akuntingnya pun sama persis seperti PT dan CV biasa. Gitu Pak ya. Jadi lengkap. Akuntingnya PT Perorangan itu sama seperti akuntingnya PT biasa. Sama saja seperti biasa. Nggak ada bedanya. Gitu. Nah, sekarang kalau dia sudah PKP, apalagi membedakan? Nah, kalau ada PKP, maka muncul ada 4 akun baru. PPN masukan, PPN keluaran, PPN dibayar di muka, dan hutang PPN. Nah, muncul 4 akun baru, ya, 4 cowok baru, PPN masukan, PPN keluaran, PPN dibayar di muka, dan hutang PPN. 4 akun baru akan muncul di akuntingnya sebuah PT yang PKP. Gitu, Pak.
Nah, apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan? Nggak ada masalah, Pak, sama seperti biasa, sama seperti biasa, gitu. Kalau OP nggak perlu ya, kalau OP tidak perlu, cukup mencatat omsetnya saja, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Acuang 29. Bapak Kaye Collections. Bagaimana menghitung SPT OP untuk nafkah suami WNA yang bekerja di luar negeri? Di luar negeri. Oke. Jadi, seorang istri punya suami di luar negeri, gitu, Pak, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini suami sah atau tidak sah? Kalau dia suami sah, maksudnya ada akte nikahnya, maka udah nggak ada masalah, karena pemberian dari suami itu adalah hibah, itu tidak kena pajak. Itu clear ya. Jadi, seorang istri yang punya surat nikah, mendapatkan uang dari suaminya yang sah, walaupun di luar negeri, maka itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Kan suami istri. Nah, karena di Indonesia, suami istri itu satu kesatuan. Jadi sama aja, satu kesatuan, saling kasih duit ya nggak ada masalah, gitu kan. Kalau ini suami yang tidak sah, maksudnya itu mungkin masih pacar gitu ya, masih pacar kasih uang gitu. Ini adalah penghasilan biasa loh. Ini penghasilan biasa ya, ini hadiah namanya. Ini kena pajak progresif. Gitu, Bu. Ya, pajak progresif ini ya. Jadi coba perlu diperhatikan ini. Kalau nilainya besar perlu diperhatikan ya. Mungkin perlu panggil konsultan pajak nih untuk cara selesaikannya. Kalau ini nilainya besar gitu ya. Nah, coba cek panggil konsultan pajak untuk gimana solusinya. Karena ini butuh test planning kalau nilainya besar. Gitu Pak Kaye. Semoga terbantu Pak Kaye. Ibu Eugenia Lee. Malam kawan, malam Bu Lee. Kalau PPh pasal 22, apakah bisa direstitusi? PPh pasal 22 adalah kredit pajak, Bu ya. Jadi PPh pasal 22 adalah kredit pajak. Nanti akan diperhitungkan di SPT tahunan. Betul, Bu ya? Jadi PPh 22, 23, 25 ya, 22, 23, 25 itu adalah kredit pajak. Nanti akan diperhitungkan di SPT tahunan. Oke. Nah, kalau SPT tahunan itu menghasilkan nilai LB lebih bayar, maka nilai LB itu bisa direstitusikan. Gitu, Bu. Oke. Jadi yang direstitusi bukan PPh 22-nya, yang direstitusi adalah nilai LB di SPT tahunan. Gitu, Bu. Gitu ya. Jadi yang direstitusi adalah bukan PPh 22, 23, 25. Yang direstitusi adalah nilai LB di SPT tahunannya nanti. Gitu, Bu Eugenia. Oke. Cuman kalau restitusi pasti akan diperiksa ya. Jadi coba diperhatikan perlu apa tidak perlu. Gitu, Bu Eugenia. Semoga terbantu, Bu. Bapak Huis Peters. Nuhun, Kang. Oh ya, nuhun, Kang. Ibu Emilia. Thank you Pak Awan. Sukses dan sehat selalu. Sukses selalu. Terima kasih, Bu Emi. Ibu Puji. Thank you kawan. Sukses selalu. Sama-sama, Bu Puji. Lanjut. Bapak Acuang 29. Kalau akuntansi WPOP kan simple. Berarti enak kalau mau pecah omset. Jadi 2. Enak WPOP ya. Daripada WPOP dan badan. Betul Pak, betul. Tetapi bisa nggak 2 orang? Nggak boleh suami istri loh ya. Bisa nggak? Kalau memang ada anak itu boleh. Kalau ada saudara itu boleh. Ada orang tua itu boleh sih. Silakan saja. Gitu. Cuman kadang-kadang kan saudara tuh nggak mau dilibatkan. Kadang-kadang gitu ya. Saudara nggak mau bantuin kita kadang-kadang. Kan dia takut juga ada masalah nanti pajaknya. Nah, enak WPOP ya daripada WPO badan. Dari pelapornya lebih simpel, gimana menurut kawan? Oke, jadi menurut saya, kalau memungkinkan WPOP dan WPOP, sudah pasti lebih bagus, Pak. Sudah pasti lebih bagus. Kalau bisa WPOP dan WPOP, itu pasti lebih bagus. Nggak boleh suami istri ya, tidak boleh suami istri. Boleh sama saudara, boleh kakak adik, boleh anak, dan mertua, dan sebagainya. Gitu. Tetapi, kalau sudah pecah omset, atau pecah MPWP, otomatis itu uang, jadi uangnya dia. Betul ya Pak ya? Jadi kalau kita pakai MPWP-nya si kakak contohnya, maka hasil uang dari MPWP itu adalah uangnya si kakak. Tidak boleh ditransfer ke rekeningnya Bapak. Kan nggak boleh. Gitu. Nah itu masalahnya di situ kadang-kadang. Jadi kita pecah omset pakai MPWP-nya orang lain, tetapi uang itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai untuk beli apa-apa, kan jadi masalah juga. Gitu Pak. Tetapi kalau kita bikin PT perorangan untuk buat diri sendiri, kan jadinya uang itu nanti boleh kembali ke diri sendiri. Gitu Pak. Gitu. Semoga terbantu Pak Acuang. Bapak Rudat, Bu. Terima kasih kawan. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih sama-sama Pak Rudat. Bapak Acuang 29. Pecah omset toko menjadi 2, misalnya WPOP dan WPOP, atau WPOP dan badan. Apa termasuk dalam tax planning? Itu tax planning, Pak. Ya, itu tax planning ya. Gitu, Pak. Ya, itu tax planning ya. Semoga terbantu Pak Acuang. Ibu Livia Meldah. Pak, pas final masih ada ya kok? Masih, Bu. Masih. Pas final tidak ada expirednya ya. Jadi, pas final tidak ada expirednya dan masih berlaku sekarang. Setelah PPS, pas final sudah berlaku kembali. Nah, apa itu pas final? Pas final adalah ada harta yang 2015 ke bawah
belum dilaporkan di TA dan PPS K1. Gitu ya. Jadi ada harta yang dibeli tahun 2015 ke bawah, tetapi belum dilaporkan di TA dan belum dilaporkan di PPS K1. Maka itu boleh qualified masuk ke pas final. Gitu Bu Livia. Semoga terbantu Bu Livia. Bapak Jeffrey Caroline, terima kasih kok. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Wu Suparto, malam Pak. Kalau saya jualan di marketplace, maka saya pakai 1770 ya? Betul Pak, 770 polos ya. Dan setiap bulan harus tulis omset pendapatannya. Betul Pak, mesti tulis dan bayar ya, tidak usah lapor ya, cukup tulis dan bayar. Nah, bayarnya berapa? Bayarnya itu 0,5% kalikan omset. Kalau itu omset sudah melewati 500 juta akumulasi dari Januari. Gitu Pak ya. Dari Januari sampai bulan berapa diakumulasikan, totalnya begitu nyampe 500 juta, maka di bulan ini sudah perlu bayar 0,5% seterusnya sampai Desember. Gitu Pak. Nanti formulirnya adalah 770 polos, betul. Semoga terbantu Pak Suparto. Ibu Wiwit Widayati 01. PPh 25 apakah wajib dibayar setiap bulan kalau laba dalam setahun tidak terlalu besar kok? Apa tidak boleh langsung di PP 29 saja? Nah, jadi gini Bu. Kalau ini sudah badan ya, perusahaan, dan dia sudah menggunakan tarif umum, bukannya 0,5% ya, tapi menggunakan tarif umum, kalau ada nilai PPh 29, maka otomatis dia akan menggunakan PPh 25 untuk tahun berikutnya. Itu memang sudah konsekuensi. Gitu. Apakah boleh diakumulasi ke tahun depan? Biasanya AR nggak mau. AR nggak mau gitu, Bu. Karena kan pegawai negeri terima gaji bulanan, gitu, bukan tahunan ya. Negara kan menggaji pegawai negeri bulanan, gitu. Kalau dia nunggu tahun depan, nanti dia nggak bisa gajian pegawai negeri, gitu ya. Itu di situ logikanya ya. Logikanya adalah negara bayar gaji kan tiap bulan, gitu. Jadi kita pun diharapkan kalau sudah ada penilai PPh 29, maka otomatis bulan depan sudah harus menghitung PPh 25. Gitu sih, Bu. Semoga terbantu Bu Wiwit. Bapak Acuang 29. Toko pecah omset jadi WPOP dan WPOP atau WPOP dan badan. Apakah termasuk tax planning? Iya Pak, betul. Termasuk tax planning ya. Itu perlu ketemu dengan konsultan pajak gitu. Tapi kalau saya sih lebih baik WPOP. Kalau memang nggak ada saudara yang bisa dipinjam KTP ya atau MPP, terpaksalah WPOP dan badan. Sekarang kan sudah ada PT perorangan. Itu lebih baik gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Acuang 29. Bapak Puji Priyanti 03. PPh untuk suami, istri, dokter yang beda NPWP gimana ya kok baiknya digabung apa masing-masing lapornya? Saran saya sih Bu ya, kalau memang tidak ada pisah harta, gabung aja ke suami. Udah nggak usah pusing. Jadi si istri cabut aja NPWP-nya, digabung ke suaminya, jadi nggak usah pusing. Nanti lebih sederhana, lebih simpel. Gitu sih Bu. Nah, kalau dia terpaksa punya 2 NPWP, mungkin karena si istri di kantor itu wajib punya NPWP dan sebagainya, ya sudah, nanti kan dia lapor terpisah. Tetapi walaupun dia lapor terpisah, penghasilannya perlu digabung dahulu. Gitu ya, karena dia pekerja bebas. Kalau pekerja bebas suami dan istri masing-masing pekerja bebas, maka penghasilan digabung dahulu, baru dipisah sesuai proporsional. Nanti akan muncul kurang bayar. Ini suka jadi masalah nih Bu. Ini seringkali jadi masalah nih bagi seorang dokter ya. Seringkali jadi masalah. Muncul kurang bayar yang lumayan besar gitu. Jadi supaya gampang ya udah deh yang si istri cabut aja, gabung ke suami saja NPWP-nya. Gitu, Bu. Semoga terbantu Pak Puji, Ibu Puji. Bapak Kayai Collection. Kalau punya akte pernikahan, pencatatan nafkah dari suami jadi merupakan objek pajak final atau bagaimana? Jawabannya bukan objek pajak, Pak. Jadi dari suami yang secara sah saya nikahi, maka uang dari suami ini adalah sama uang saya juga, gitu Pak. Jadi itu nanti dilapor di SPT tahunan sebagai bukan objek pajak, ya, penghasilan yang bukan objek pajak lainnya. Nanti kalau ditanya oleh AR, "Ini apa nih uang ini?" Nah, tinggal bilang itu dari suami saya. Ini ada bukti kawinnya, surat kawin gitu. Karena di Indonesia yang namanya suami istri adalah satu kesatuan. Artinya suami kasih istri, istri kasih suami ya sama, tidak ada pajaknya. Gitu Pak ya. Jadi bukan objek pajak ya kalau suami kasih ke istri yang sah, gitu Pak. Semoga terbantu Pak KY. Bapak Acuang 29, makasih kawan, makasih Pak, sama-sama. Lanjut, Ibu Livia Meldah, menyambut pas final tadi. Atas perolehan 2016 ke 2020 tidak bisa tebus lewat pas final saja berarti kok ya? Tidak bisa. Ya, jadi 2016 ke 2020 itu bukanlah objek pas final. Itu adalah objek dari PPS K2 yang mana sudah lewat. Gitu. Nah, 2016-2020 kalau dia sudah ikut PPS dan masih ada yang belum dilaporkan, maka kena 30% sekarang.
Oke. Kalau dia tidak ikut PPS yang K2, maka dia boleh pembetulan SPT. Gitu, Bu, ya. Jadi 2016 ke 2020 bukanlah objek pas final, itu adalah objek PPS K2. Nah, kalau dia sudah ikut PPS K2, maka ini kena 30%. Kalau dia belum ikut PPS K2, maka dia tinggal pembetulan SPT saja. Gitu, Bu. Nah, cuman sekarang ini kan PPS itu boleh dibetulkan ya. Coba Ibu ngomong ke AR-nya, bilang bahwa saya ada ketinggalan harta belum dilapor. Nah, coba ngomong bisa nggak ini dilaporkan dengan tarifnya PPS, yaitu 12% dan 14%. Nah, kalau AR-nya baik, boleh dibantu gitu. Pakai yang 12% atau 14% aja tarif PPS gitu. Supaya nggak usah kena 30%. Gitu. Semoga terbantu, Bu Olivia. Ibu Emiliako 9988. Tanya lagi, Pak. Kalau tukang untuk renovasi gedung itu masuk PPh 21 atau PPh 23, Pak? Nah, tapi untuk bahannya kita langsung masukkan biaya pemeliharaan gedung ya, Pak. Oke. Jadi yang pertama, yang merenovasi itu pakai NPWP orang pribadi atau NPWP perusahaan? Itu yang perlu tahu dulu, Bu. Kalau dia pakai NPWP orang pribadi, maka PPh 21. Kalau dia pakai NPWP-nya NPWP CV atau PT, maka PPh 23. Gitu ya. Simpel ya. Kalau kita bayar kepada NPWP pribadi, potong PPh 21, kita bayar kepada NPWP badan, maka bayar PPh 23. Itu 23 ya, sesimpel itu, Bu, ya. Nah, untuk bahannya kita masukkan sebagai biaya pemeliharaan gedung itu sudah betul. Betul, Bu. Ya, betul ya. Gitu, Bu Emi. Semoga terbantu, Bu Emi. Ibu William WHC. Pak, kalau suami ada asuransi jiwa di luar negeri, jika suaminya terus meninggal, kan diwariskan ke istri. Apakah ada kena pajak progresif? Oke, Pak. Jadi klaim asuransi itu adalah bukan objek pajak. Nggak usah khawatir ya. Jadi buat teman-teman yang meninggal dapat asuransi, itu namanya klaim asuransi. Oke, klaim asuransi adalah bukan objek pajak, tidak kena pajak 0% ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita sedang berduka masa kena pajak? Gitu sih logikanya gitu ya. Prinsip logikanya, filosofi di situ. Orang sedang berduka ya tidak dikenai pajak gitu ya. Jadi asuransi jiwa, klaim asuransi gara-gara meninggal ataupun sakit ataupun kecelakaan itu adalah bukan objek pajak. Kalau uang itu masuk ke rekening, tinggal dilapor di SPT sebagai bukan objek pajak. Ada satu kategori yang namanya klaim asuransi. Gitu Pak William. Semoga terbantu Pak William. Mau dia di dalam negeri maupun di luar negeri itu sama aja. Gitu, karena klaim asuransi. Bapak Acuang 29. Bulan Februari sudah lewat omset lebih dari 500 juta. Tetapi kita UMKM tetap bayar bulanannya kali 0,5%. Baiknya bagaimana ya? Karena tahun kemarin juga nggak ikut yang UMKM bebas bayar bulanan. Bulan Februari sudah lewat omset 500 juta, tapi kita UMKM tetap bayar bulanan 0,5%. Sudah Pak, nggak masalah Pak Acuang. Jadi nggak usah khawatir. Bagi teman-teman yang sebelum melewati 500 juta tetapi sudah terlanjur bayar 0,5%, udah nggak usah khawatir. Anggap aja dari Januari sudah lewatin 500 juta, nggak ada masalah. Gitu. Yang penting sampai Desember jangan sampai lewatin 4,8 M. Itu aja yang paling penting, Pak. Gitu ya. Kalau Bapak punya omset 1 M tapi dilapor 1,5 M, ya nggak ada masalah lah, nggak apa-apa lah. Kelebihan dikit nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Gitu. Yang nggak boleh adalah melewati 4,8 atau lapornya bayarnya di bawah dari seharusnya, itu nggak boleh. Gitu. Tapi Bapak kalau sudah bayar lebih dari yang seharusnya itu nggak apa-apa. Gitu Pak Acuang. Nggak usah khawatir, santai Pak Acuang. Nggak ada masalah. Gitu. Semoga terbantu Pak Acuang. Pak Ibu Wiwit, thank you kok. Terima kasih Bu, sama-sama. Bapak MMS Balikpapan. Kalau SPT tidak pernah lapor aset barang jualan gimana ya? Soalnya pertama kali dibantu pegawai pajak lapor SPT tidak pernah tanya soal aset barang dagangan. Oke, cara pertama adalah ikutkan ke PPS. Ya, cara pertama ikut ke PPS. Nah, kemudian PPS kan sudah lewat nih, Bapak nggak lapor nih. Ya sudah, Bapak laporkan tahun depan ketika lapor SPT 2022 nanti. Gitu Pak, nggak masalah. Jadi di SPT 2022 tahun ini nih, tahun depan nih yang Bapak mau laporkan di awal tahun depan, nah masukkanlah barang dagang Bapak, gitu. Kalau barang dagang terlalu banyak, Bapak nggak usah lapor semua, lapor sebagian saja pelan-pelan. Dan tahun depan tambahin lagi, tahun depan tambahin lagi. Ya terpaksa begitu Pak, apa boleh buat. Gitu Pak. Semua terbantu Pak MMS Balikpapan. Ibu Vivi Gandhi, malam Pak Wan, malam Bu Vivi. Kalau WPOP tetap mau bayar PPh final walaupun omset tidak lewat dari 500 juta gimana? Apakah ada sanksinya? Tidak ada sanksi Bu ya, jadi nggak usah khawatir. Tidak ada sanksi, cuman kalau dia bayar, maka otomatis dia mengakui ada omset lebih dari 500 juta. Itu yang mesti dipahami gitu ya. Jadi kalau dia bayar, maka otomatis nanti di SPT tahunan, dia harus mengakui dia punya omset lebih dari 500 juta. Gitu. Dan itu fine-fine aja, nggak ada masalah Bu, nggak usah khawatir. Gitu.
nggak ada masalah. Nah, semoga terbantu Bu Vivi ganti. Ibu Arlinda Agustin. Apa dampak bagi perusahaan apabila PPN dan PPH tidak equal sebanding di akhir periode? Oh, jadi nanti akan dapat surat SP2DK. Nggak ada masalah, Bu, jangan khawatir. Dapat SP2DK, nanti Ibu jelaskan, apa yang salah nih di sini. Ibu jelaskan. Kalau memang Ibu ada yang salah, Ibu kasih tahu dia, "Mohon maaf, Pak, kami memang salah, maka saya akan pembetulan SPT." Gitu. Nggak ada masalah pembetulan SPT, bayar pajaknya apabila ada yang perlu dibayar, tinggal dilaporkan. Gitu, Bu. Nah, tetapi kalau ternyata ekualisasi ini memang perlu untuk berbeda, mungkin kan di akunting ada beda permanen, ada beda waktu gitu ya. Nah, ada beda sementara gitu, ya nggak apa-apa. Ibu jelaskan, Ibu balas surat SP2DK-nya, Ibu bilang, perbedaan antara PPN dan PPH ini adalah karena ada beda waktu, ada beda jeda antara mungkin pengakuan itu loh, accrual gitu. Nah, Ibu jelaskan kepada si AR-nya, nggak ada masalah juga, gitu Bu. Itu hal yang biasa, normal saja, gitu Bu. Jadi AR mempertanyakan tuh hal yang biasa, kita menjelaskan juga hal yang biasa, gitu Bu Arlin. Nggak ada masalah. Semoga terbantu Bu Arlin. Bapak Acuang 29. Kalau nanti UMKM udah nggak 0,5%, sudah habis berlakunya di Desember 2024 ya, bagaimana simulasi perhitungan pajaknya? Apakah lebih baik jadi PT perorangan, apa bisa lebih mudah dan murah pembayarannya? Jawabannya betul Pak, PT perorangan adalah solusi nanti di Januari 2025. Gitu. Semua UMKM pasti bikin PT perorangan di Januari 2025. Kecuali Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan oleh MK. Gitu ya. Jadi kalau Undang-Undang Cipta Kerja belum dibatalkan oleh MK, tidak dibatalkan gitu ya, maka semua UMKM pasti bikin PT perorangan. Percaya sama saya, 100% gitu. Tidak ada orang yang akan kembali pakai orang pribadi ya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Acuang. Bapak KY, terima kasih kok. Sama-sama, Pak. Ibu Livia Melda, terima kasih kok. Sama-sama, sama-sama, Bu. Lanjut. Bapak Gomez, kok awan is the best. Terima kasih kok. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ibu Jarnian Neti, kalau SPT WPOP UMKM 2021 dalam setahun omset di bawah 500 juta, apakah bisa bebas pajak? Nah, mohon maaf Bu ya, 2021 ke bawah tetap bayar pajak seperti biasa. Gitu Bu ya. Jadi yang 500 juta bebas pajak hanya berlaku 2022, tidak berlaku untuk 2021 dan sebelumnya. Gitu Bu ya. Tetap bayar untuk yang 2021 ke bawah tetap 0,5% dari Januari. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Jarnieti. Bapak Acuang 92. Barang dagang diakui atau ditulis sebagai apa di pelaporan SPT tahunan UMKM? Nah, sebelumnya kan belum pernah lapor untuk stok barang dagang ini. Nah, oke Pak. Kalau saya Pak ya, barang dagang diakui sebagai setara kas lainnya. Itu dengan kode 019. Gitu Pak. Kalau saya nih ya, saya lapor sebagai barang dagang, saya lapor sebagai setara kas lainnya, kode 019. Kalau saya, gitu sih Pak. Setahu saya sih nggak ada kode khusus untuk barang dagang. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Acong. Bapak MMS Balikpapan, terima kasih. Bu Arlina, terima kasih. Sama-sama, Pak, Bu. Bapak Billy Chen, PPH 15% dihitung dari DPP atau DPP plus PPN. Jawabannya DPP, Pak, ya. Nah, PPH 15%, 2%, 4%, atau berapapun, selalu dihitung dari DPP. Bukan DPP plus PPN, ya. PP itu terpisah, gitu. Selalu PPH dihitung dari DPP, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Billy. Bapak William WHC, Pak, tapi tadi uang premi yang asuransi itu belum ikut TA, tapi waktu itu ada bilang tidak usah ikut TA, karena bukan objek pajak, TRIMS. Oh, ada yang bilang gitu, Pak ya. Jadi gini, dia ikut TA maupun belum ikut TA, dia sudah dilapor ataupun belum dilapor, yang namanya klaim asuransi adalah bukan objek pajak. Itu clear ya menurut undang-undang. Oke. Nah, tetapi nilai preminya mungkin nanti mau dikenain pajak. Ya nggak apa-apa lah, kan nilai premi itu kan mungkin berarti kan itu harta yang belum dilaporkan. Jadi nilai premi itu adalah harta yang belum dilaporkan, ya mungkin nanti perlu bayar pajak yang 30% lah, kalau memang itu belum masuk TA atau PPS, gitu. Tetapi klaim asuransinya, uang klaim asuransinya itu bukan objek pajak, itu clear. Walaupun dia belum dilapor di SPT, itu sudah clear. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak William. Bapak Mahomi Home. Kok, jika usaha restoran memiliki lebih dari 8 cabang, apakah sebaiknya dibuat PT atau CV berbeda untuk masing-masing cabang? Bebas, Pak. Bebas saja. Bapak siap untuk repot nggak? Kalau Bapak mau repot, maka
pecahinlah per cabang, itu lebih bagus. Jadi kalau satu cabang kena masalah, yang 7-nya nggak kena, gitu Pak. Kalau 2 cabang diperiksa, yang 6 nggak kena, gitu. Tapi kan repot nih, mesti bikin pembukuan masing-masing nih, mesti lapor pajak masing-masing nih, kan repot. Nah, kalau Bapak mau mudah, ya udah satu PT, satu induk untuk semuanya, itu lebih mudah, gitu Pak. Tetapi kan sekali kena, kena semua, gitu Pak. Semoga terbantu Pak, Mahomi Home. Bapak Acuang 29. Jadi, kalau sudah bayar bulanan untuk UMKM dari awal bulan dan sudah lewatin 500 juta bulan kedua, nggak perlu di-PBK kan ya? Berarti nggak apa-apa. Mau PBK boleh, Bapak nggak PBK juga nggak apa-apa, Pak. Cuman PBK repot ya, Bapak mungkin agak repot kalau PBK, nggak ngerti gitu kan ya. Ya udahlah, nggak usah PBK. Jadi Bapak mengakui punya omset lebih dari 500 juta sejak Januari, gitu Pak. Nggak ada masalah. Berarti kan omset lebih besar, nggak masalah, gitu. Yang penting jangan sampai lewatin 4,8, gitu. Semoga terbantu Pak Acuang 29. Oke, sudah selesai semua teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Jadi, terima kasih teman-teman sudah selesai. Seperti biasa saya mau promosi lagi buat teman-teman, kita ada program baru namanya siapatakutpajak.com ya. Silakan teman-teman kalau mau bergabung di sana, masuk ke www.siapatakutpajak.com. Di sana kita akan berlatih, pertama kali di Indonesia ya, berlatih cara untuk menghadapi SP2DK, pemeriksaan, dan langsung berdebat dengan petugas pajak gitu ya. Dan di Oktober ini kita akan ada promo diskon 80%, dan akan ada live coaching di hari Jumat nanti. Di hari Jumat malam jam 8 malam kita ada live coaching, gitu. Oke. Seperti itu teman-teman, hari ini kita akan jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam di live Instagram Pajak Smart. Oke. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam semuanya. Mari.